Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Wajah Lembu Ampal menjadi tegang. Jenak ia termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Jadi kau sudah mengetahui tentang kedua anak-anak itu, Kisana? Kau mengetahui bahwa keduanya harus dibunuh?" Ronggowuni dan Maiso Cempaka terkejut mendengar pengakuan Lembu Ampal yang tiba-tiba. Meskipun mereka menyadari bahaya yang mengancam, tapi mereka semula tidak menyangka bahwa Lembu Ampal yang datang dalam pakaian yang kumal dan wajah yang kehitam-hitaman dibakar oleh sinar matahari dan ditumbuhi oleh janggut dan kumis dengan tidak teratur itu adalah dalam rangkaian usaha pembunuhan itu pula. "Baiklah, aku tidak akan berbelit-belit lagi," berkata Lembu Ampal. "Aku minta kedua anak itu, aku akan membunuhnya dan membawa bukti kematiannya pada Tuanku Tohjoyo." Orang yang mengawani kedua anak-anak muda itu justru tersenyum sambil berkata, "Sebaiknya kau berkata terus terang, tapi aku kira kedua anak muda itu tidak akan membiarkan dirinya terbunuh. Adalah haknya untuk membela diri mereka sendiri." Lembu Ampal menjadi tegang. Tapi juga Ronggowuni dan Maisa Cempaka menjadi tegang pula. "Kisana," berkata orang yang bersama kedua anak-anak muda itu, "setiap makhluk hidup akan mempertahankan hidupnya secara naluriah. Seekor kelinci akan mencoba melarikan dirinya dari kuku-kuku anjing liar. Apalagi kedua anak-anak muda itu." "Aku tidak peduli," teriak Lembu Ampal. "Membela diri atau tidak, keduanya akan aku bunuh. Kami bertiga, Kisana, kok hanya seorang diri." Lembu Ampal mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tertawa berkepanjangan. Katanya, "Apakah artinya kalian bertiga? Apa artinya Ronggowuni dan Maisa Cempaka? Mungkin kau mempunyai sedikit kemampuan untuk mempertahankan diri beberapa saat, namun keduanya tidak akan dapat membantumu. Betapapun juga kami akan bertahan. Jika perlu aku akan berkelahi." Sementara kedua anak-anak muda itu sempat melarikan dirinya. Sekali lagi Lembu Ampal tertawa. Katanya, "Setiap perlawanan akan membuat kalian bertiga semakin menderita menjelang hari-hari kematianmu." "Paman Lembu Ampal," tiba-tiba Ronggowuni memotong, "aku tidak menyangka bahwa paman adalah salah seorang dari mereka yang akan mencelakai aku. Tapi sebenarnya lah bahwa kami tidak akan menyerah tanpa berbuat apa-apa." Dan tiba-tiba saja Maisa Cempaka menyela sambil memandang kepada orang yang menyertainya. "Jadi orang inikah yang paman maksudkan sebagai kawan berlatih?" Orang itu tersenyum, katanya, "Ya, inilah yang aku maksud. Dari mana paman tahu bahwa ia berada di hutan ini? Bukankah ia sendiri datang kepada kita? Tapi paman tentu sudah tahu lebih dahulu. Sejak kita masuki hutan ini, paman sudah mengatakan bahwa paman akan memberikan seorang kawan untuk berlatih." Lembu Ampal terkejut mendengar pembicaraan itu. Ternyata kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu, dan itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu ia menjadi ragu-ragu siapakah yang sudah melihatnya berkeliaran di padepokan ini.
Tentu orang-orang dari istana pula. Tidak ada orang lain yang dengan mudah mengenalnya jika orang itu tidak mengenalnya sehari-hari. Namun pada itu sebelum ia sempat bertanya, Ronggowuni telah berkata, "Paman Lembu Ampal, sebenarnya lah bahwa kedatangan paman benar-benar membuat aku gembira. Kehadiran salah seorang yang aku kenal dari lingkungan istana memberikan sedikit obat kerinduan terhadap keluargaku. Tapi ternyata kedatangan paman justru sebaliknya." Ronggowuni berhenti sejenak lalu, "Tetapi kami adalah anak-anak yang masih ingin hidup lebih lama lagi. Dan tentu kami tidak akan menyerahkan leher kami, meskipun kepada paman Lembu Ampal." Wajah Lembu Ampal menjadi merah. Anak-anak itu sudah berani menantangnya berkelahi. Mereka dengan berani menengadahkan wajah mereka memandang matanya. Mereka sama sekali tidak menjadi gemetar ketakutan. Harga diri Lembu Ampal sebagai seorang senopati lebih tersinggung. Ia berkeinginan bahwa kedua anak-anak itu merengek dan minta ampun. Jika demikian barangkali hatinya akan menjadi luluh dan mengurungkan niatnya. Tapi anak-anak itu sudah menantangnya dengan berani. Karena itu untuk menguatkan sikapnya, Lembu Ampal pun menggeram. "Kalian akan mati karena kesombongan kalian. Sebenarnya aku tidak sampai hati melakukannya. Tapi karena kalian menjadi sombong, aku akan membunuhmu segera." Tiba-tiba saja Ronggowuni dan Maisa Cempaka itu bergeser saling menjauhi. Bahkan Maisa Cempaka yang nampaknya selalu tidak bersungguh-sungguh itu tertawa. "Kita benar-benar mendapat kawan berlatih yang baik sekali. Aku tahu paman Lembu Ampal adalah seorang senopati. Jika kami dapat tidak-tidaknya bertahan untuk beberapa saat lamanya, maka kami sudah memiliki kebanggaan." Ronggowuni memandang adik sepupunya sejenak, tetapi ia menyadari bahwa itu adalah kebiasaannya. Pada itu, kemarahan Lembu Ampal telah sampai ke puncaknya. Karena itu ia sama sekali tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain lagi kecuali membunuh kedua anak-anak itu. Dan kemudian orang yang menyaksikan pembunuhan itu. Dengan demikian Lembu Ampal tidak berbicara terlalu banyak. Senjatanya masih berada di tangannya. Sementara itu Maisa Cempaka masih juga berkata, "Sekarang aku tahu mengapa paman membawa senjata telanjang. Aku sangka bahwa perjalanan paman yang berat atau barangkali keraguan-raguan paman terhadap kamilah yang memaksa paman untuk bersiaga dengan senjata itu. Ternyata bahwa sebenarnya senjata itu akan disarungkan di dalam tubuh kami berdua." Lembu Ampal tidak menjawab lagi. Dihentakkannya kakinya untuk menghindarkan segala macam pertimbangan yang lain. Kemudian ia pun segera melompat menyerang Maisa Cempaka. Tapi Maisa Cempaka bukan anak-anak yang masih merengek dalam ketakutan melihat perang. Ia pun segera mengelak, bahkan sekejap kemudian ia sudah menggenggam senjatanya pula. Senjata yang akan dipergunakannya untuk berlatih. Tapi seperti yang diharapkannya, ia mendapat kawan berlatih yang lain dari biasanya. Sementara itu, Ronggowuni pun telah siap pula dengan senjatanya pula. Sebuah pedang tipis seperti yang berada di dalam genggaman tangan Maisa Cempaka. Sikap dan tandang kedua anak muda itu mengejutkan Lembu Ampal. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa keduanya sudah memiliki dasar-dasar olah kanuragan. Bahkan ternyata keduanya adalah anak-anak yang lincah dan cekatan. Kemudian ia pun segera melompat menyerang Maisa Cempaka. Sejenak kemudian maka Lembu Ampal sudah harus bertempur melayani kedua anak muda itu. Keduanya bertempur berpasangan dengan kemampuan yang sudah mereka miliki. Maka mereka berusaha untuk mengurung Lembu Ampal dengan serangan-serangan yang tiada hentinya, agar Lembu Ampal tidak mempunyai banyak kesempatan. Untuk beberapa saat Lembu Ampal hanya dapat menangkis dan menghindari serangan kedua anak-anak muda itu. Ia masih saja terheran-heran bahwa dalam waktu yang singkat keduanya berhasil memiliki dasar-dasar olah kanuragan yang cukup.
Tapi saat kemudian Lembu Ampal segera dapat mengatur dirinya. Ia adalah seorang senopati besar di Singosari, sehingga karena itu maka ia pun akan dengan segera dapat mengatasi kedua lawannya. Perlahan-lahan Lembu Ampal kemudian menemukan sikap yang mapan. Ia sudah berhasil menyingkirkan pengaruh perasaannya yang heran melihat kemampuan Ranggawuni dan Maesa Cempaka. Dengan demikian maka Lembu Ampal pun kemudian mulai mengatur serangan-serangannya terhadap kedua anak-anak muda yang berkelahi berpasangan itu. Dengan segera nampak bahwa Lembu Ampal memang bukan lawan kedua anak muda itu, meskipun keduanya berkelahi bersama-sama. Dalam beberapa saat kemudian keduanya segera terdesak. Sekali-kali keduanya harus menghindari serangan ganda Lembu Ampal yang berbahaya. Bahkan kadang-kadang mereka harus berlompatan menjauh. Ketika kemungkinan untuk bertahan kedua anak itu semakin pudar terdengar suara Lembu Ampal. Tidak ada gunanya lagi perlawananmu, Tuan. Entah lagi Tuan berdua akan mati terkapar di tanah. Baiknya Tuan berdua mengetahui bahwa aku akan bawa bukti kematian Tuan berdua. Bukti yang paling dapat dipercaya adalah membawa kepala Tuan berdua menghadap Tuanku Tohjoyo. Benarnya lah Tuanku Tohjoyo menghendaki kematian Tuan berdua, karena Tuan berdua dapat membayarkan kedudukannya yang didapatkannya dengan kekerasan, karena Tuanku Tohjoyo telah membunuh Anusapati. Terasa bulu kuduk tengkuk Ranggawuni dan Maesa Cempaka meremang. Rasa-rasanya leher mereka sudah mulai terasa dingin, seolah-olah mata pedang Lembu Ampal telah mulai menyentuhnya. Berhentilah berkelahi, teriak Lembu Ampal. Berjongkoklah agar aku dapat memenggal kepala Tuan dengan mudah. Jika Tuan berdua masih saja melawan, mungkin aku akan mengambil sikap lain dan membunuh Tuan berdua dengan cara yang tentu tidak akan Tuan sukai. Ranggawuni dan Maesa Cempaka tidak segera menjawab. Mereka masih sibuk membebaskan diri dari serangan Lembu Ampal yang bagaikan arus banjir bandang. Cepat, lemparkan senjata Tuan, teriak Lembu Ampal. Tapi Ranggawuni dan Maesa Cempaka tidak melepaskan senjatanya. Mereka masih berusaha melawan dengan gigihnya. Lembu Ampal menjadi semakin marah sehingga serangannya menjadi semakin berat, katanya. Tuan berdua memang sedang sekarat. Tuan berdua memilih jalan yang pahit. Kau akan dikutuk oleh rakyat Singosari, teriak Ranggawuni kemudian. Karena seperti Pamanda Tohjaya, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kami. Persetan, bentak Lembu Ampal. Aku akan menyumpal mulutmu dengan ujung pedang. Kisanak, tiba-tiba orang yang selama itu menyaksikan perkelahian yang sengit berkata, kau tidak akan dapat membunuhnya di hadapan seorang saksi. Aku adalah saksi yang dapat menceritakan apa yang telah terjadi di sini. Kau pun harus mati. Tidak, aku tidak mau mati. Jawaban itu mengejutkan Lembu Ampal, namun kemudian ia menggeram. Aku akan membunuhmu. Tapi orang itu tertawa, katanya. Tentu Ranggawuni dan Maesa Cempaka masih senang melakukan latihan yang agak berat itu. Namun dengan demikian mereka dapat mengukur sampai di manakah sebenarnya kemampuan mereka. Kemarahan Lembu Ampal telah mendesak kedua anak muda itu sehingga keduanya seolah-olah hanya dapat berloncat-loncatan bergantian untuk mengurangi tekanan pada yang seorang yang lain mencoba menyerang. Namun semua pasti bahwa mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri berdasarkan atas kemampuan mereka itu sendiri. Karena itulah maka orang yang menyertainya itu pun maju beberapa langkah sambil berkata, agaknya latihan untuk hari ini sudah cukup. Kawanmu berlatih masih terlampau berat bagimu berdua. Kata-kata itu benar-benar tidak dapat dimengerti oleh Lembu Ampal. Yang terasa olehnya adalah suatu penghinaan yang tidak dapat dimaafkannya lagi. Sementara itu Ranggawuni dan Maesa Cempaka pun berusaha untuk melepaskan diri dari lawannya. Tapi Lembu Ampal yang dibakar oleh kemarahan yang menyala di dadanya itu tidak mau melepaskan kedua anak-anak itu sama sekali.
Baiklah, berkata orang yang menyertai Ranggawuni dan Maisa Cempaka. Jika kau tidak mau memberi kesempatan kedua anak-anak itu berhenti, aku akan memaksanya berhenti. Kata-kata itu memang mendebarkan jantung, tetapi Lembu Ampal tidak segera percaya bahwa orang itu mampu melakukannya. Karena itu ia masih memusatkan serangannya pada Ranggawuni dan Maisa Cempaka. Keduanya harus mati, dan bukti kematian keduanya akan membawanya pada kedudukannya yang semula. Tetapi betapa ia terkejut ketika tiba-tiba saja ia bagaikan terbentur pada kekuatan yang tidak diduganya sama sekali. Ketika pedangnya sedang memburu dan bahkan hampir saja mematuk tubuh Ranggawuni, terasa kekuatan yang luar biasa telah mendorong serangannya, sehingga serangannya itu pun terpotong karenanya. Bukan saja ia harus menarik senjatanya, namun terasa tangan dan lengannya menjadi sakit dan nyeri. Saat Lembu Ampal matung dengan wajah tegang, dipandanginya orang yang telah berdiri di hadapannya. Dan yang lebih menegangkan adalah kenyataan bahwa orang itu sama sekali tidak memegang senjata apapun. Dengan apa ia memotong serangan pedangku? Bertanya Lembu Ampal di dalam hatinya. Orang yang berdiri di hadapan Lembu Ampal itu memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Maaf Kisana, aku sudah mengatakan jika kau tidak mau memberi kesempatan kedua anak muda itu berhenti, maka aku terpaksa menghentikanmu." Lembu Ampal masih berdiri tegak. Ia masih mencoba mencari senjata apakah yang telah membentur senjatanya. Namun Lembu Ampal tidak menemukannya. "Nah, sekarang terserah kepadamu," berkata orang itu. "Apakah kau masih ingin melanjutkan latihan ini? Tetapi karena kedua anak muda itu sudah lelah, maka biarlah aku yang mengawanimu bermain pedang." "Persetan," Lembu Ampal menggeram. "Kau mencoba untuk menunjukkan kelebihanmu, tapi jangan sangka bahwa kau dapat menakut-nakuti aku dengan caramu itu." "Oh," orang itu tersenyum. "Mengapa aku menakut-nakutimu? Aku tidak berbuat apa-apa." "Siapakah kau sebenarnya?" bertanya Lembu Ampal. "Aku salah seorang cantrik dari padepokan ini. Padepokan ini adalah padepokan Panji Pati-Pati, seorang prajurit Singosari yang berada di Kediri." "Bohong, aku mengenal semua prajurit Singosari yang ada di Kediri, kecuali yang satu itu. Ia adalah seorang prajurit baru yang diangkat oleh tuanku Maisoagni sebelum ia dipanggil menghadap ke Singosari. Sebelumnya ia adalah seorang yang sudah mengasingkan diri di padepokan ini. Kini pun ia seakan-akan berada di dua tempat. Kadang-kadang di padepokan ini, kadang-kadang ia pergi ke Kediri untuk melakukan kewajibannya di sana. Jika demikian, maka akulah yang diserai untuk mengawani kedua anak-anak muda ini." "Siapa kau sebenarnya? Kau belum menjawab pertanyaanku." "Aku seorang cantrik dari padepokan ini. Aku adalah cantrik yang paling dungu, hingga aku tidak dibebani pekerjaan lain kecuali bermain dengan keduanya." "Cukup, kau jangan mengigo. Apakah kau tidak berani menyebut namamu sendiri sehingga kau tidak menjawab pertanyaanku? Aku bukan anak-anak yang dapat kau tipu. Kau sebut bahwa kau adalah cantrik yang paling dungu, agar aku membayangkan bahwa ada orang yang lebih baik dari kau. Apalagi gurunya itu adalah cara yang licik dan tidak masuk akalku." Orang itu menarik napas dalam. "Lalu, kau memang cerdas, lantas kau mendapat tugas untuk membunuh kedua anak muda itu." "Baiklah, aku memang bukan cantrik yang paling dungu, tapi bahwa Panji Pati-Pati sekarang tidak ada di padepokan ini benar. Ia memang sedang pergi ke Kediri seperti yang dilakukannya setiap kali. Tapi karena ia sudah beberapa hari pergi, menurut rencananya hari ini ia akan kembali." "Aku bertanya namamu." "Oh baiklah, namaku Mahindra." "Mahindra, apa hubunganmu dengan kedua anak muda itu?" "Kita adalah sesama. Kita sama-sama dilahirkan oleh kuasa Sang Maha Pencipta.
seperti juga kau. Jadi, kita wajib tolong-menolong, itulah hubungannya. Lembu Ampal menggertakkan giginya, kemudian dengan marahnya ia berkata, Mahendra, jika kau keras untuk melindungi kedua anak muda itu, maka aku akan membunuhmu. Aku sudah bertekad melakukan tugasku baik-baiknya. Memang akan membunuh aku jika aku tidak berbuat apa-apa pun. Kau sudah berniat membunuhku juga, karena aku akan dapat menjadi saksi di dalam pembunuhan ini. Karena itu, daripada aku bersalah terhadap kewajibanku bagi sesama, maka aku sebaiknya mencoba untuk mengurungkan niatmu. Lembu Ampal menjadi tidak sabar lagi. Sambil beringsut setapak mendekat, ia berkata, jika demikian, kau yang harus aku bunuh lebih dahulu. Kemudian membunuh kedua kelinci itu tidak akan ada sulitnya. Jika aku tidak mampu melawan kau seorang diri, kami akan bertempur bertiga. Agaknya kedua anak muda itu akan berpengaruh juga atas perkelahian kita. Setelah ternyata mereka mempertahankan diri mereka untuk beberapa saat lamanya. Lembu Ampal tidak menjawab lagi, ia pun kemudian mempersiapkan dirinya. Selangkah ia maju lagi, pedangnya pun kemudian mulai merunduk. Tapi hatinya berdebar-debar melihat orang yang menyebut dirinya bernama Mahendra itu masih tetap berdiri di tempatnya tanpa memegang senjata apapun. Dengan demikian, Lembu Ampal menduga bahwa orang itu memang merasa dirinya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi daripadanya. Namun Lembu Ampal tidak yakin ia adalah seorang senopati kepercayaan Tohjoyo. Hanya Maesa Agnilah yang pantas disegani di Singosari peninggal Anusapati dan Sri Rajasa. Tapi orang itu agaknya terlampau yakin akan dirinya sendiri. Meskipun demikian, Lembu Ampal masih juga menggeram. Cepat, ambil senjatamu. Mahendra tertawa, katanya, aku tidak membawa senjata apapun, karena aku memang tidak berniat untuk berkelahi. Ambil senjata anak-anak itu. Biarlah mereka megang senjatanya masing-masing. Mereka harus tetap waspada karena merekalah yang sebenarnya menjadi sasaranmu saat ini. Lembu Ampal menggertakkan giginya sejenak, ia memandang wajah Mahendra yang masih tetap tenang, katanya dengan nada yang dalam, jika kau mati itu adalah akibat dari kesombonganmu. Mahendra tidak menjawab, tetapi ia sudah siap menghadapi setiap kemungkinan. Meskipun nampaknya ia masih berdiri saja di tempatnya. Lembu Ampal yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi itu pun mulai menjulurkan pedangnya. Sambil menggerakkan ujung pedang itu, ia pun mulai bergeser. Mahendra merendahkan tubuhnya sedikit, ia menghadap kemana saja Lembu Ampal bergerak. Namun tiba-tiba saja Lembu Ampal yang marah itu melompat menyerang. Pedangnya tidak saja mematuk lawannya, tapi pedang itu kemudian telah terayun mendatar menyambar leher Mahendra. Mahendra yang sudah siap menghadapi kemungkinan itu meloncat surut sambil merendahkan tubuhnya, sehingga pedang itu terbang hanya sejengkal di atas kepalanya. Namun dalam pada itu, selagi tangan Lembu Ampal masih terayun, Mahendra dengan cepatnya miringkan tubuhnya, diangkatnya sebelah kakinya menyambar tubuh lawannya. Lembu Ampal masih sempat melihat serangan itu. Ia tidak menahan tangannya, tapi ia justru berputar setengah lingkaran dan kemudian berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang sambil menyilangkan pedang di dadanya. Mahendra menarik napas dalam-dalam. Lembu Ampal cukup cekatan. Tapi yang dilakukan oleh Mahendra adalah sekedar peringatan bahwa serangan yang tergesa-gesa itu sama sekali tidak akan dapat mengenai sasarannya. Namun begitu Lembu Ampal peringatan itu terasa mendebarkan jantungnya. Sejak semula ia sudah tergetar melihat sikap Mahendra, dan ternyata Mahendra itu mampu bergerak lebih cepat dari ayunan pedangnya. Meskipun demikian, Lembu Ampal tidak segera terpengaruh. Sekali lagi ia bersiap, pedangnya kini bergerak lebih cepat, seolah-olah pedang itu akan matuk dari segala arah. Mahendra bergerak selangkah, dengan tajamnya ia memandang lawannya.
tidak pada ujung pedangnya tapi pada matanya. Dalam pada itu Ranggawuni dan Maesa Cempaka perhatikan perkelahian itu dengan seksama. Kadang-kadang mereka menjadi cemas, namun kadang-kadang mereka tersenyum. Ketika perkelahian itu kemudian berlangsung pula dan menjadi semakin sengit, keduanya benar-benar terpukul. Serangan-serangan Lembu Ampal dengan pedangnya meluncur bagaikan angin pusaran. Ujung pedangnya mematuk dari segala arah dan kemudian menyambar dengan dahsyatnya. Namun lawannya mampu mengimbangi kecepatan bergerak Lembu Ampal. Bahkan kadang-kadang Mahendra berhasil mendahuluinya. Selagi Lembu Ampal mengangkat pedangnya, tiba-tiba saja terasa lambungnya terdorong dengan kuatnya. Sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Ternyata Mahendra mempergunakan saat itu dengan tepat dan kakinya meluncur dengan derasnya, menyambar tubuh lawannya. Pada saat-saat berikutnya agaknya Mahendra sudah mulai menekan lawannya. Perkelahian itu mulai nampak berat sebelah. Meskipun Mahendra tidak bersenjata, tetapi ia mampu menguasai Lembu Ampal yang bagaikan kehilangan akal. Pedangnya menyambar dengan dahsyatnya, namun semakin lama justru semakin kehilangan arah. Gila, Lembu Ampal mengumpat di dalam hati. Setan manakah yang menyusup pada orang ini, sehingga ia mampu bergerak cepat burung sikatan. Tapi Lembu Ampal tidak sempat berangan-angan terlalu lama. Setiap kali tangan dan kaki lawannya telah menyentuh tubuhnya, semakin lama semakin keras sehingga tubuhnya terasa semakin sakit dan nyeri. Namun Lembu Ampal adalah seorang senopati, ia tidak mau menyerah pada keadaan yang sedang dihadapinya. Ia masih melawan dengan giginya, segala ilmu yang ada pada dirinya diperasnya sampai tuntas. Namun Lembu Ampal tidak berhasil mempertahankan dirinya lebih lama lagi. Ia menjadi semakin terdesak, tubuhnya menjadi semakin lemah. Ketika ia sempat melihat kedua anak muda yang berada di luar lingkaran perkelahian, hatinya menjadi berdebar-debar. Keduanya melonjak-lonjak kegirangan, seperti sedang melihat ayam maduannya menang di arena. Bahkan Maesa Cempaka mengacu-acukan senjatanya sambil berteriak, "Ayo paman, tangkap saja. Nanti aku akan mencabuti kumis dan janggutnya." Lembu Ampal menjadi semakin marah, tetapi ia pun menyadari bahwa tubuhnya menjadi semakin lemah, perlawanannya menjadi semakin tidak berarti. Apalagi ketika ia sadar pula bahwa lawannya masih tetap segar meskipun ia tidak bersenjata. Bagaimanapun juga, sebagai seorang yang berpengalaman, Lembu Ampal harus melihat kenyataan itu, bahwa lawannya benar-benar seorang yang mumpuni di dalam olah kanuragan. Aku tidak menyangka bahwa di padepokan kecil ini masih ada orang yang mempunyai kemampuan bertempur demikian tinggi. Hampir seperti Maesha Agni, gumam Lembu Ampal di dalam hatinya. Meskipun Lembu Ampal benar-benar pantang menyerah, tetapi perlawanannya sudah tidak berarti sama sekali. Pedangnya hampir tidak lagi dapat diayunkannya karena tangannya menjadi sangat lemah, seolah-olah telah kehilangan tulang-tulangnya sama sekali. Karena itu ketika Mahendra menyerangnya mendatar dengan kakinya, Lembu Ampal yang sudah lemah itu tidak berhasil menghindarkan diri. Ia mencoba melindungi dirinya dengan menjulurkan pedangnya. Tapi serangan mendatar itu tiba-tiba saja diurungkannya ketika Mahendra melihat pedang itu masih mampu bergerak. Namun dengan sebuah loncatan, Mahendra tiba-tiba saja sudah berdiri di sebelah lawannya. Dengan tangannya Mahendra mukul tengkuk Lembu Ampal. Lembu Ampal yang memang sudah kehilangan tenaga itu terdorong beberapa langkah. Rasa-rasanya tengkuknya bagaikan menjadi patah. Jenak ia kehilangan keseimbangan dan matanya menjadi berkunang-kunang. Lembu Ampal tidak dapat bertahan untuk berdiri. Tiba-tiba ia sudah terhuyung-huyung dan jatuh tertelungkup. Untunglah bahwa ia masih sadar bahwa pedangnya akan dapat melukai tubuhnya sendiri, sehingga ia dapat menjulurkan pedangnya ke samping. Meskipun demikian, Lembu Ampal tidak menyerah dan pasrah.
ia masih mencoba untuk bangkit berdiri. Tapi tenaganya benar-benar telah sampai pada batas kemungkinannya. Hingga meskipun ia berhasil bangkit dan berjongkok pada lututnya, namun lembu ampal sudah tidak dapat berdiri lagi meskipun ia bertelekan pada pedangnya. Dengan napas terengah-engah ia melihat Mahendra berdiri tegak di hadapannya, dengan sorot mata yang bagaikan menusuk langsung ke pusat jantungnya. Mahendra memandang tubuh lembu ampal yang sudah tidak bertenaga lagi itu. "Nah, apakah kau masih akan melawan?" bertanya Mahendra. Lembu ampal memandang Mahendra sekilas, kemudian ditatapnya wajah kedua anak-anak yang sudah berada di belakang Mahendra. Tapi wajah anak-anak muda itu sudah berubah. Meskipun mereka masih menggenggam senjata, tapi mereka tidak lagi bersorak-sorak dan berlompat-lompatan. Wajah mereka kini menjadi bersungguh-sungguh. Lembu ampal yang belum berhasil berdiri itu kemudian menggeram. "Aku akan membunuh mereka." Mahendra menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kau sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Jika kau seorang jantan, kau tentu mengakui bahwa kau tidak dapat memenangkan perkelahian ini. Apalagi sekarang kau sudah kehilangan segenap kekuatanmu. Berdiri pun kau sudah tidak mampu lagi. Jika aku berniat membunuhmu, maka aku akan dapat melakukannya dengan mudah. Bunuhlah jika kau memang mampu melakukannya. Mati adalah kemungkinan yang sudah disadari akan terjadi atas seorang prajurit yang menjalankan tugasnya. Jadi kau benar-benar tidak mau menyadari kesalahanmu dan kesalahanmu. Aku tidak bersalah, aku menjalankan tugas. Kau yakin bahwa tugas yang dibebankan kepadamu itu benar? Itu bukan urusanku. Itulah kebodohanmu, dan kebodohan seperti itulah yang dapat menjerumuskan Singosari ke dalam bencana. Persetan, kau bukan pemimpinku, kau tidak dapat memberikan perintah padaku. Napas lembu ampal bagaikan terputus lalu. "Cepat, kalau kau akan membunuhku, lakukanlah." Mahendra berdiri termangu-mangu, tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu. "Cepat!" lembu ampal berteriak. "Apakah kau ingin berbangga menikmati kemenanganmu berlama-lama?